kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Panjian sekarang, NIM 40. Saya Muhammad 139. Saya Nurul Jaya. Saya Arifan NIM 06. Kami akan menjelaskan tentang jenis tindak pidana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, langsung saja pada pembahasan topik kami, yaitu jenis-jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana ini digolongkan menjadi 9 berdasarkan kualitas ini terdiri dari 2, yaitu kejahatan dan juga pelanggaran. Sebelumnya, kejahatan atau Rechtsdelinquency adalah sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela, melawan hukum, yakni pada masyarakat. Jadi berupa melawan hukum ini termasuk material. Yang kedua ada pelanggaran atau Rechtsdelinquency, yaitu sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Jadi sumber tercelanya Rechtsdelinquency adalah UU. Slide berikutnya berdasarkan perumusannya. Berdasarkan perumusannya ini terdapat 2, yaitu delik material dan juga delik formil. Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya pasal-pasal 187, kemudian 338 atau 378 KUHP. Kedua ada delik formil. Delik ini dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang oleh UU. Delik ini merupakan delik yang perbuatannya seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya pasal 156, 209, dan 263 KUHP. Selanjutnya berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu ada delik dolus dan juga delik culpa. Delik dolus tindak pidana kesengajaan, yaitu suatu delik yang tindakannya mengandung unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contoh, pasal-pasal pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kedua adalah ada delik culpa, yaitu tindak pidana kelalaian. Tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya. Misalkan pada pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, 359, dan 360 KUHP. Di dalam beberapa terjemahannya kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya. Selanjutnya, berdasarkan cara melakukan, ada delik komisionis, delik omnisionis, delik komisionis per omnisionem komissa. Delik komisionis yaitu perbuatan yang melanggar larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya mencuri, menipu, dan menggelapkan. Delik omnisionis adalah tindak pidana yang berupa melanggar perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Misalnya, tidak mau datang sebagai saksi di pengadilan, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.
Untuk tidak mau datang sebagai saksi di pengadilan, contoh dari pasal 522 KUHP, dan tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan berdasarkan pasal 531 KUHP. Kemudian delik komisionis per omnissionem komissa, yaitu tindak pidana yang berupa melanggar larangan akan tetapi melakukan dengan tidak melakukan perintah. Misalnya penjaga palang pintu kereta api ingin mencelakakan kereta api dengan cara tidak menutup palang kereta api dalam pasal 194 KUHP, dan seorang ibu ingin membunuh bayinya dengan cara tidak mau menyusui bayinya berdasarkan pasal 340 KUHP. Selanjutnya berdasarkan jangka waktu terjadi, ada delik seketika dan delik berlangsung terus. Delik seketika yaitu tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika. Misalnya pencurian. Jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Kemudian delik berlangsung terus yaitu tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan atau terbebaskan. Pasal 329, 330, 331, 334, dan lain-lain KUHP. Kemudian berdasarkan sumbernya ada dua, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana material, dan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Kemudian contoh-contohnya, untuk tindak pidana umum yaitu KUHP, dan tindak pidana khusus yaitu UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dan lain-lain. Berdasarkan perlu tindaknya aduan penuntutan itu dibagi menjadi dua, delik biasa dan delik aduan. Delik biasa, tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Dan delik aduan, tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Berdasarkan banyaknya perbuatan, delik dibagi menjadi dua, delik tunggal dan delik berganda. Delik tunggal, tindak pidana yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, misal seseorang melakukan pencurian. Dan delik berganda, perbuatan yang baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika sudah dilakukan beberapa kali, misal penadahan. Subjek hukum: 1. Orang, natulgic person. 2. Badan hukum atau korporasi. Perbuatan starve Barrett 1. Simons, kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan orang yang melakukan kesalahan. 2. Mulyanto, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. 3. Van Hemel, kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana. 4. Wiryono Proyodikoro, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Berikut contoh-contoh jenis-jenis tindak pidana. Kami akan memberikan 2 contoh kasus, kemudian akan kami jabarkan menurut tindak pidana. Yang pertama yaitu perdagangan orang. Perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dan yang kedua yaitu pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
Jadi jenis-jenis tindak pidana tersebut yang pertama yaitu perdagangan orang dan yang kedua itu pembunuhan berencana. Berdasarkan kualitasnya adalah termasuk kejahatan atau res delicten karena perbuatan tersebut sifatnya terlarang dan melanggar undang-undang. Selanjutnya berdasarkan perumusannya, perdagangan orang dan pembunuhan berencana termasuk delik material karena perbuatan tersebut dititik beratkan kepada akibat. Dan yang ketiga yaitu kesalahan, berdasarkan kesalahannya. Dari bentuk kesalahannya, pembunuhan berencana dan perdagangan orang termasuk ke dalam delik dolus karena perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan cara melakukannya. Berdasarkan cara melakukannya, keduanya itu yang pertama pembunuhan berencana dan yang kedua perdagangan orang termasuk delik komisionis karena perbuatan tersebut sesuatu yang terlarang. Selanjutnya yaitu menurut jangka waktu terjadinya. Dalam perdagangan orang, menurut jangka waktu terjadinya digolongkan ke dalam delik seketika. Karena tindak pidana tersebut terjadi dalam waktu seketika. Yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya, perdagangan orang dan pembunuhan berencana termasuk tindak pidana umum karena tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sehingga kodifikasi hukum pidana material. Selanjutnya yaitu dilihat dari sudut subjek hukumnya. Perdagangan orang dan pembunuhan berencana dilihat dari subjek hukumnya dapat dilakukan semua orang atau delicta communia. Yang selanjutnya yaitu tindak pidana dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan. Perdagangan orang dan pembunuhan berencana dilihat dalam perlu tidaknya aduan dalam penuntutan yaitu masuk ke dalam delik biasa atau tindak pidana bisa dilakukan penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Yang selanjutnya yaitu banyaknya perbuatan yang harus dilakukan dalam pembunuhan berencana dan perdagangan orang, termasuk ke dalam jenis delik tunggal atau cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Yang terakhir yaitu stop human trafficking atau mari kita hentikan perdagangan orang. Dan melakukan pencegahan pembunuhan agar semua terhindar dari tindak pidana kejahatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.